Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Wiriandra dengan NIM 192231080 dari kelas Gizi 5B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan terkait dengan survei konsumsi pangan tingkat nasional, yaitu menggunakan neraca bahan makanan. Lalu ini adalah buku yang saya review, yaitu dengan judul Neraca Bahan Makanan Indonesia tahun 2022 sampai 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional dan juga Badan Pusat Statistik pada tahun 2025. Neraca bahan makanan merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketersediaan dan penggunaan pangan dalam suatu periode tertentu. Dokumen ini disusun setiap tahun oleh Badan Pangan Nasional yang bekerjasama dengan BPS dan juga kementerian terkait. NBM menjanjikan profil lengkap penyediaan atau supply, pemanfaatan atau utilization, dan juga ketersediaan pangan per kapita, baik dalam bentuk fisik maupun kandungan zat gizi utama seperti energi, protein, dan juga lemak. Menurut buku NBM 2022 dan sampai 2024, penyusunan neraca bahan pangan ini menjadi rujukan penting dalam evaluasi kebijakan ketahanan pangan, perencanaan produksi pangan, serta penentuan arah intervensi perbaikan gizi nasional. Lalu untuk tujuan penyusunan NBM sendiri adalah menyediakan data mengenai penyediaan, penggunaan, dan juga ketersediaan pangan, baik dalam bentuk volume, kg per kapita per tahun atau gram per kapita per hari, maupun zat gizi, energi, protein, dan lemak. Informasi ini digunakan untuk melihat perkiraan kekurangan atau surplus pangan secara nasional sehingga dapat mendukung evaluasi kebijakan pangan dan juga gizi. Manfaatnya menjadi bahan evaluasi pengadaan, penggunaan, dan juga ketersediaan pangan sesuai rekomendasi UNPG 2012 sebagai dasar penyusunan pola pangan harapan, sebagai acuan perencanaan produksi atau pengadaan pangan, lalu sebagai bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi, serta referensi bagi pemerhati pangan dan juga gizi. Ini adalah komponen penyusun dari NBM, yaitu komponen utamanya sendiri terdiri dari jenis bahan pangan yang berisi bahan pangan nabati maupun hewani dan lazim dikonsumsi oleh penduduk. Yang kedua ada produksi, yaitu jumlah keseluruhan masing-masing bahan makanan yang dihasilkan. Yang ketiga ada stok dan perubahan stok, yaitu sejumlah bahan makanan yang disimpan oleh pemerintah atau swasta. Yang keempat ada impor, yaitu bahan makanan yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Lalu ada penyediaan dalam negeri seperti sebelum ekspor, yaitu bahan makanan dari produksi yang disesuaikan dengan stok dan juga ditambah impor. Lalu ada ekspor, yaitu adalah bahan makanan yang dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia, dan juga ada lagi penyediaan dalam negeri, yaitu bahan makanan yang produksi yang disesuaikan stok ditambah impor lalu dikurangi dengan ekspor. Lalu ada pemakaian dalam negeri, yaitu bahan makanan yang digunakan untuk pakan, bibit, industri, dan juga yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada ketersediaan per kapita, yaitu ada jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk dalam suatu periode. Ini adalah jenis sumber datanya, yang dimana data yang digunakan dalam NBM ini merupakan data sekunder dari beberapa lembaga resmi. Itu ada Badan Pusat Statistik atau BPS, ada Badan Pangan Nasional, ada Bulog, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan juga ada daftar komposisi bahan makanan dan tabel komposisi pangan Indonesia dari Kementerian Kesehatan. Lalu ini adalah metode penghitungan NBM yang dimana menggunakan 3 tahapan perhitungan, yaitu penyediaan pangan, penggunaan pangan, dan juga ketersediaan pangan. Pada prinsipnya, total penyediaan harus sama dengan total penggunaan. Hasil akhirnya adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi lalu dibagi penduduk sehingga diperoleh nilai per kapita. Lalu ini adalah ketersediaan energi, protein, dan juga lemak. Dapat dilihat pada tabel ketersediaan energi dan protein per kapita per hari 2022 sampai 2024 bahwa analisis NBM mencakup 3 periode, yaitu tahun 2022 tetap, 2023 sementara, dan juga 2024 sangat sementara. Pada 2022 ketersediaan mencapai 3.161 kilokalori, 78,85 gram protein, dan juga 80,49 gram lemak per kapita per hari. Tahun 2023 energi dan lemak turun menjadi 3.079 kilokalori dan 71,06 gram, sementara protein naik menjadi 81,66 gram pada tahun 2024. Seluruh komponen kembali menurun menjadi 2.847 kilokalori, 74,61 gram protein, dan juga 69,58 gram lemak per kapita per hari.
Lalu inilah tabel ketersediaan energi dan protein terhadap rekomendasi UNPG tahun 2012, tahun 2022 sampai 2024, yang dimana ketersediaan energi dan protein 3 tahun terakhir sudah melebihi angka rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu UNPG tahun 2012 sebesar 2.400 kilokalori per kapita per hari dan 63 gram protein per kapita per hari. Lalu untuk ketersediaan energinya, pada grafik ketersediaan energi terlihat bahwa selama periode 2022 hingga 2024, angka ketersediaan energi nasional sebenarnya masih berada di atas rekomendasi UNPG, yaitu sebesar 2.400 kilokalori per kapita per hari. Namun tren yang muncul menunjukkan penurunan bertahap. Pada tahun 2022, ketersediaan energi mencapai 3.161 kilokalori, kemudian turun menjadi 3.079 kilokalori pada 2023 dan semakin menurun di 2024 yaitu hingga 2.847 kilokalori. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya kontribusi kelompok padi-padian dan minyak lemak yang selama ini menjadi sumber utama energi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya menjaga stabilitas produksi dan ketersediaan komoditas pangan sumber energi di tahun-tahun mendatang. Lalu ini ada ketersediaan protein di mana ketersediaan protein nasional selama periode 2022 sampai 2024 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 ketersediaan protein mencapai 75,85 gram per kapita per hari. Angka ini meningkat pada tahun 2023 yaitu menjadi 81,66 gram. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 74,61 gram. Meskipun masih berada di atas rekomendasi UNPG sebesar 63 gram, komposisi sumber proteinnya masih didominasi oleh pangan nabati, sedangkan kontribusi pangan hewani cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas protein cukup, tetapi kualitas proteinnya masih perlu ditingkatkan dengan mendorong konsumsi protein hewani yang lebih beragam dan juga terjangkau. Lalu untuk ketersediaan lemak juga menunjukkan pola penurunan dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 angka ketersediaan lemak mencapai 80,49 gram per kapita per hari, kemudian turun cukup signifikan pada 2023 yaitu mencapai 71,06 gram dan kembali menurun pada 2024 menjadi 69,58 gram. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya ketersediaan minyak nabati, khususnya minyak sawit yang merupakan penyumbang lemak terbesar dalam pola pangan masyarakat Indonesia. Walaupun angka ketersediaan lemak masih mencukupi kebutuhan penduduk, tren penurunan ini perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada kecukupan energi total dan komposisi pola makan nasional. Lalu ini adalah skor PPH ketersediaan dengan skor PPH konsumsi, yang dimana skor PPH ketersediaan selama 3 tahun menunjukkan keragaman pangan nasional yang cukup baik, tetapi konsumsi pangan hewani masih belum optimal. Komponen hewani masih berada di bawah skor ideal, yang berarti masyarakat masih cenderung mengkonsumsi pangan nabati sebagai sumber utama energi dan juga protein. Lalu yang adalah kelebihan dari NBM yaitu menyajikan visualisasi data yang jelas dan dapat dipahami, tidak hanya menampilkan ketersediaan pangan, tapi juga membandingkan dengan konsumsi per kapita dan juga dilengkapi dengan perhitungan pola pangan harapan pada tingkat ketersediaan. Lalu untuk kekurangannya tidak menyajikan indikator ketergantungan impor dependency ratio, lalu tidak menampilkan self sufficiency ratio atau tingkat swasembada pangan nasional untuk tiap komoditas, dan yang ketiga tidak menggambarkan variasi konsumsi individu pada populasi, dan yang keempat pada tingkat provinsi NBM hanya menampilkan skor PPH energi. Lalu kesimpulannya, berdasarkan literatur review dan juga buku NBM 2022 hingga 2024, neraca bahan makanan terbukti menjadi alat penting untuk menggambarkan penyediaan, penggunaan, dan juga ketersediaan pangan nasional melalui data sekunder dari BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Bulog, dan lembaga terkait. Ketersediaan energi dan protein 3 tahun terakhir tetap berada di atas rekomendasi UNPG meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga 2024 dan skor PPH menunjukkan keragaman pangan yang cukup baik, namun masih kurang pada pangan hewani. NBM memiliki kelebihan berupa visualisasi data yang jelas, penyajian ketersediaan dan konsumsi secara bersamaan, serta perhitungan PPH. Namun juga memiliki kekurangan seperti tidak memuat indikator ketergantungan impor, swasembada, variasi konsumsi individu, serta indikator provinsi yang terbatas. Secara umum, NBM sangat bermanfaat untuk evaluasi dan kebijakan pangan, tetapi masih dapat dikembangkan agar analisisnya lebih lengkap dan juga mendalam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.